Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kita telah memasuki pertemuan yang kelima, di mana di pertemuan hari ini nanti saya akan menjelaskan pula proyek UTS. Ya, jadi nanti di akhir sesi pertemuan hari ini akan saya jelaskan mengenai soal dari ujian tengah semester. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai, dan bila ada pertanyaan nanti silahkan bisa ditanyakan di dalam live chat. Ya baik, untuk materinya sendiri kita masih melanjutkan di pertemuan sebelumnya ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai membuat halaman belakang dengan menggunakan sebuah template. Ya, di sini nanti kita akan membuat insert data. Ya, kemarin kita sudah membuat tombol untuk menambahkan data seperti ini teman-teman, tapi tombolnya belum bisa aktif ya, karena kita belum membuat file yang bernama tambah mhs.php. Ya, tombol ini atau fungsi ini akan kita aktifkan di pertemuan hari ini. Ini halaman belakang, kemudian halaman depannya kemarin kita sudah berhasil menambahkan data seperti ini ya. Kemudian juga kita juga sudah membuat jumbotron. Oke. Ya, langkah yang pertama ya yang di sini kita pastikan sudah mengaktifkan web server kita, yaitu di sini saya menggunakan SAMPP ya. Di sini saya mengaktifkan Apache dan juga MySQL. Pasti teman-teman sudah tidak lupa ya. Kemudian insert data yang dimaksud di sini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database melalui form yang akan kita buat dalam PHP dan juga Bootstrap. Meskipun kita sebenarnya juga bisa untuk menambahkan data melalui localhost PHP MyAdmin ini ya teman-teman ya. Ya, tapi kan nggak etis ya nanti kalau si admin ataupun ya halaman belakang untuk edit data, tambah data, dan juga hapus data. Ya, kalau kita lihat di sini kemarin saya membuat DB Stekom ya. Ada satu folder bernama mahasiswa, isinya seperti ini. Ya, kita sebenarnya juga bisa menambahkan data di sini ya, tinggal insert aja, tambahkan data di situ. Ya, tapi kan ini kurang bagus ya kalau si adminnya menambahkan melalui sini. Jadi kita membuat halaman belakang di sini untuk bagian admin menambahkan segala data untuk mengedit data. Oke, sintak yang kita miliki kemarin seperti ini. Kita masuk ke admin, kemudian ada index PHP. Ya, seperti ini ya. Terus ada tambah data kemarin di bagian paling bawah. Ini, oh maaf di atas ya. Data dosen, staff. Ini ya. Dia mengarah ke halaman tambah mhs.php. Ya, kita untuk hari ini silahkan nanti membuat file tersebut, ya, dokumen tersebut untuk menambahkan sintak-sintak dalam penambahan data. Saya membuat new file dari folder admin, saya simpan dengan nama tambah mhs underscore mhs ya titik php. Ya, sama ya, dipastikan namanya sama dengan di sini, tambah underscore mhs php. Kemudian di dalamnya saya membuat koneksi ya, koneksi ke dalam Bootstrap-nya. Ya, atau kalau teman-teman mau langsung, ya udah langsung tinggal get started aja dari Bootstrap-nya ya. Kita masuk ke dalam halaman resmi Bootstrap, kita ke bagian dokumennya untuk mengambil sintak starter template. Ya, kita copy aja di sini. Ini kita ulangi, saya hapus ya, tambah ms, saya paste aja di situ. Nah, di bagian sini saya ganti menjadi titelnya menjadi tambah data. Terus di dalam hello world-nya nanti kita berikan suatu perintah untuk menambahkan data. Ya, oke, di sini option 2-nya saya hapus biar tidak
rame, ini juga saya hapus ya. Yang tidak perlu itu silahkan dihapus. Ini bootstrap, itu tagnya. Di dalam body saya menuliskan suatu form atau membuat suatu form, yang mana form ini nantinya saya akan buat actionnya ya. Actionnya itu nanti mengarah ke halaman ini sendiri, jadi saya kosongi aja. Terus metodenya itu saya buat push ya, biar nanti data itu tidak muncul di bagian URL-nya. Tapi sebelumnya saya akan membuat suatu kelas ya untuk membungkus form ini. Jadi di sini saya buat div class container ya. Kelas container, kemudian saya cut ini penutupnya, saya masukkan di sini ya. Jadi formnya agak sedikit masuk ini. Ya, agak sedikit masuk formnya. Kalau kita lihat hasilnya masih kosong teman-teman. Kalau kita klik tambah mahasiswa ya, cuma sudah bisa terbuka. Ada panahnya ya, ada arah panah ini. Tadi hapusnya kurang bersih. Ya, body div class container, kemudian juga saya akan membuat suatu judul ya dengan menggunakan class row. Masih ingat ya, class row, maaf, class row. Di dalam class row ini saya memiliki kelas kolom dengan ukuran large dan ukurannya 4. Di dalamnya akan saya tuliskan heading 3 dengan nama tambah mahasiswa ya. Coba saya save, ini saya membuat judulnya dulu ya, tambah mahasiswa sudah tampil teman-teman. Kemudian mungkin ini mau ditaruh di tengah juga boleh ya. Kita kasih kelas tag alignment, tag center ya. Ini kelas yang dimiliki Bootstrap, tag center, dia ada di tengah nantinya ya. Ya, kenapa di situ Pak? Ya karena kita tadi mengaturnya menjadi 4 bukan 12. Jadi full ini dibagi, ini kan 12, jadi diambil 4 saja, kemudian ini di tengah-tengahnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam formnya tadi. Ya, ini div, ini penutupnya. Nah, form ini enter dulu ya. Actionnya akan diproses di dalam halaman ini sendiri, kemudian metodenya yaitu post biar nanti tidak masuk ke dalam URL. Kemudian di bawah sini saya membuat div dengan nama form group ya, dengan nama kelas from group. Saya kasih nama, label gitu ya, dan lain sebagainya. Atau teman-teman kalau mau memiliki kalau ingin mengambil di dalam sini juga boleh form gitu ya. Misalkan di sini saya pilih yang ini ya. Di bagian sini saya pilih ini. Terus formnya ini berarti saya paste yang ini aja. Ya. Nah, form div class seperti ini. Email address-nya akan saya ganti menjadi nama lengkap. Terus input tipenya berarti teks ya. Form control, ID-nya nama.
area deskripsinya nama lengkap. Ini ada ID email help class form will never share your email with anyone else. Ini kita hapus saja, kita tidak gunakan ya teman-teman. Itu tadi tampilannya untuk bagian di bawah ini ya. Ada keterangan seperti ini. Ya, yang selanjutnya yang kedua selain nama ada tempat tanggal lahir ya. Berarti di sini passwordnya kita ganti menjadi tempat tanggal lahir, kemudian tipenya teks, kelasnya form control, ID-nya TTL ya. Ini kalau mau diganti juga boleh ya teman-teman, TTL. Ini juga TTL ya. Kita save, kita lihat dulu, coba kita lihat dulu, kita refresh ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir seperti ini teman-teman. Kalau mau dimasukkan di kontainer juga boleh ya, nama lengkap, tempat tanggal lahir seperti itu ya. Nah, selain ini apalagi nih? Ada gender ya. Kalau gender berarti kita membuat suatu tipenya radio ya. Radio pilihan. Tadi kayaknya ada ini ya. Checkbox di sini. Div ini tutupnya mana ini? Label. Submit. Nah, ini kita hapus saja. Saya membuat tag div baru ya. Tag div dengan nama class form group ya. Ini versi saya. Form group seperti itu. Kemudian di dalamnya saya kasih label. Labelnya nanti saya kasih gender ya. Gender jenis kelamin ya. Kemudian input tipenya radio. Kemudian name-nya adalah gender. Terus value-nya yang pertama pria ya. Pria. Dan kalau teman-teman ingin membuat agar dia itu tidak otomatis komplit, itu dibuat atribut autocomplete off gitu ya. Jadi di sini kalau kita ketik misalkan ya, ada sintak, ada apa namanya ini, sarannya ya. Kalau kita buat di sini misalkan autocomplete kita buat off, nama lengkap. Bentar, nggak main. Autocomplete label, di bagian input tipenya teman-teman, input tipe teks ya. Autocomplete off. Kita refresh dulu. Nah, sudah tidak muncul saran-saran seperti tadi ya. Nah, ini tergantung teman-teman mau ditasi enggak. Begitu juga tempat tanggal lahir misalkan. Atau di sini input tipenya date aja. Ya. Tempat tanggal lahir, input tipenya date. Ya, jadi nanti bisa mengeklik seperti ini ya. Mau diganti tahun berapa nih ya. Oke. Gendernya baru satu ya. Belum saya kasih tulisan tadi. Kembali lagi di sini gender pria, di sini pesannya value-nya kalau bisa huruf kecil semua teman-teman, tapi yang besar itu di sini. Di bagian luar ini yang berwarna putih adalah yang ditampilkan di dalam teksnya, tapi yang value di sini nanti akan disimpan di dalam database-nya. Oke ya, ini gender sudah saya tulis pria yang pertama. Kemudian input tipe yang kedua kita kasih BR dulu biar nanti ada di bawahnya ya. Yang kedua adalah wanita. Gender value-nya wanita. Terus di sininya wanita.
Kita lihat hasilnya. Ya, gendernya, gendernya kalau mau turun sekalian ya dikasih BR. Ya, pria atau wanita. Ya, kalau kita membuat dengan nama yang sama yaitu gender, maka dia hanya bisa diklik salah satu. Ya, harus memilih salah satu. Nggak mungkin gendernya ada dua kan. Nah, setelah ini ada lagi yang lain yang bernama, ini kita belum kasih nama ya. Input tipe teks, kelasnya form control, ID-nya nama, autocomplete. Wah, ini nanti kita kasih dulu. ID sebenarnya kita nggak gunakan ya. Jadi kita ganti aja menjadi name ya. Itu juga yang di sini, name. Name-nya nama, name-nya TTL. Terus setelah itu ada lagi jurusan ya, kalau nggak salah ya. Jurusan, email, dan apa lagi? Alamat. Oke, kita kopas aja dari sini teman-teman. Di bawahnya di form group. Sini ya berarti ya. Satu, ini untuk jurusan. Di bagian sini name-nya kita ganti juga menjadi jurusan. Selanjutnya ada alamat. Ya, bentar saya cek dulu, saya lihat ya. Wah, ini tipenya date semua ya, teks. Di bagian atas juga teks. Kita refresh ya. Oke, jurusan, alamat seperti ini ya. Nah, kalau wanitanya ingin mau diturunkan, di sini kasih BR. Enggak ngaruh, BR-nya kita taruh dalam div aja. Di sini kita kasih margin top-nya misalkan 10 pixel. Mau nggak dia? Tidak mau, ya kita tulis manual aja. Biar ada jaraknya ya. Nah, ini ya jurusan, alamat. Apa sih selain itu? Nama, TTL, gender, jurusan, alamat. Bener ya? Oke, yang masing-masing namanya adalah untuk nama, namanya adalah nama, name-nya nama, tanggal lahir, name-nya TTL. Untuk gender, name-nya adalah gender. Terus untuk jurusan, name-nya adalah jurusan, alamat, name-nya adalah alamat. Sudah selesai ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol submit, saya ganti menjadi simpan ya. Nah, oke, tadi sudah saya buat form ya, form actionnya. Belum teman, ini saya ganti jadi belum ada ya. Form actionnya akan saya kosongkan karena nanti akan dieksekusi di dalam file ini sendiri ya. Terus metodenya itu post, biar nanti datanya itu tidak muncul di URL ya. Terus ini autocomplete sudah off. Dan coba kita nanti untuk data ini kita simpan. Tentunya belum bisa masuk ke Siakat ya, ke database ya. Namanya Dendi, tanggal lahirnya misalkan hanya contoh aja 2013 Mei tanggal 5, pria, sistem komputer, alamatnya Kendal. Kalau saya klik submit, dia sudah ada di sini teman-teman ya. Cuma dia tidak bisa masuk ke dalam database-nya. Kalau saya refresh ya belum masuk ya, karena kita belum membuat sintak untuk membuat dia masuk ke sini ya. Kita baru membuatkan suatu nama saja.
istilahnya formnya dulu. Nah, kita membuat form PHP-nya sekarang untuk menginputkan dia ke dalam database. Ya, kita bisa tambahkan dia di bagian tengah-tengah ya, atau di bagian bawah setelah form tersebut. Nah, saya tambahkan di sini teman-teman. Ya, saya membuat tag PHP Nah, kemarin ada yang sama seperti ini ya, nggak mau tampil dia ya PHP-nya ya. Tandanya PHP kita tulis manual aja, PHP, kemudian penutupnya di situ. Saya akan membuat fungsi if untuk mengecek iset apakah $post itu kosong atau tidak. Ya, yang saya cek nanti adalah tombol simpan. Simpan ini akan saya cek. Kemudian apakah si nama itu juga akan saya cek. $post nama ya. If isa $post simpan. Jika post ini ada isinya, maka nama itu dipostkan ke sini gitu ya. Seterusnya ada nama, kemudian juga ada TTL, ada gender, kemudian ada alamat tadi ya. Oke, sebentar, laptop saya baterainya mau habis, saya isi dulu. Ya, saya kopas aja fungsi ini, nama, kemudian TTL, gender, terus ada jurusan dan alamat. Ini saya kontrol dari satu ketik langsung bisa 2. TTL. Setelah itu ada lagi gender. Dan ada lagi jurusan dan alamat. Jurusan. Yang terakhir adalah alamat. Ya. Nah, baru di sini kita membuat suatu perintah SQL. Ya, saya membuat variabel SQL yang mana fungsinya untuk membuat $db untuk query ya. Query insert into mahasiswa masuk ke dalam tabel mahasiswa dengan nilai values. Yang pertama sendiri kita kosongi ya untuk data nomornya, apa ID-nya. Terus ada nama. Setelah itu ada lagi TTL. Setelah itu ada lagi gender. Setelah itu ada lagi jurusan. Dan yang terakhir adalah alamat. Ya, yang terakhir adalah alamat. Kemudian kita tutup titik koma. If $SQL jika melakukan perintah ini, maka echo tampilkan alert ya. Alert itu fungsi dari dalam JavaScript. Atau ini boleh ditutup dulu PHP-nya. Terus di sini membuat tag div.
Ya, untuk menampilkan alert tersebut di kelasnya alert, alertnya tipenya sukses. Kemudian ada rule, alert. Nah, data dengan nama PHP echo dolar nama ya, berhasil disimpan. Nah, tag div, penutup. Kemudian di sini else. Ya, else ini tapi dia sudah masuk ke dalam PHP kembali, teman-teman. Jadi di sini kita buat tag membuka PHP-nya lagi. PHP ya. Kurung tutup. Else. Kita tutup PHP-nya lagi. Kita membuat alert lagi di situ. Kita paste aja div class control alert, kemudian data gagal disimpan. Data gagal disimpan. Ya, terus di bagian bawahnya tutup kurung seperti itu. Kita buka dulu tapi dengan tag PHP ya. Nah, ini untuk penutupnya. Penutupnya berarti ada dua ya, seharusnya ini satu. Kemudian penutup atasnya ini nih ya, yang atas. Oh iya, cukup dua. Nah, coba kita simpan dan kita refresh. Apakah akan terjadi error? Misalkan namanya AA gitu aja ya. 11.2000 wanita, jurusannya MI, alamatnya Semarang. Kita simpan. Nah, nampaknya belum berjalan, teman-teman. Belum berjalan di sini. Tambah MS. Coba saya copy ya. Ini kalau ada yang mengalami seperti ini, coba teman-teman bikin new file, kemudian dipaste ya. Atau kita simpan dulu, tambah tphp di dalam folder admin. Kebaca nggak? Tetap nggak kebaca ya. Kemarin ada yang mengalami seperti ini ya. Kita bikin tag PHP itu nggak muncul dia. Nah, kenapa? Karena di bagian bawah ini coba teman-teman alihkan sekarang menjadi PHP. Di bagian belakang saya ini ada menu, teman-teman. Ya, di sini itu ada menu HTML, dia diganti dulu menjadi PHP. Supaya dia berwarna seperti itu. Coba sekarang kita refresh halamannya. Nah, ini kayaknya sudah berjalan ya. Oke, kita kembali dulu ke bagian admin. Kita klik tambah data. Di sini kita inputkan data sembarang dulu. 2000 wanita MI, alamatnya Kendal. Kita klik simpan. Nah, tidak ada data yang diinformasikan. Kita lihat di sini apakah sudah masuk datanya. Dan juga belum masuk. Ada kekurangan tadi saya memanggil $db, tapi di sini kita belum deklarasikan database-nya itu apa. Ya, kita tambahkan di line pertama sini boleh.
php ya, kita buat $db ya untuk koneksi ke dalam database-nya. MySQL connect, servernya localhost, kemudian username-nya root, passwordnya kosong, untuk database-nya adalah db_stacom ya, jangan lupa titik koma. Kemudian kalau ada error-error nanti kita hilangkan dengan error reporting 0 ya, jadi kalau ada error biar nggak tampil, tapi kalau ingin ditampilkan dulu oke, nggak apa-apa ya. Nah, di bagian sini kita refresh lagi, kita inputkan data sembarang, tanggalnya kita pilih sembarang aja, wanita, jurusannya KA, Tegal. Kita klik simpan. Belum nampil juga tampaknya teman-teman, belum masuk juga ya datanya ya. Apakah ada kekurangan? MySQL connect localhost root db_stacom error db ya tadi namanya ya. Ini post simpan, bentar, tombol simpan, tombolnya tadi sudah saya ganti belum? Tipe submit, belum saya kasih nama, nampaknya name-nya adalah simpan. Wanita, jurusannya KA, Kendal. Nah, data dengan nama FF berhasil disimpan, data gagal disimpan, muncul semuanya informasinya. Coba di sini muncul nggak? FF tadi ya. FF sudah muncul di sini ya. Tanggal lahirnya saya ubah menjadi format tanggal, jadi seperti itu teman-teman, wanita KA Kendal ya. Cuma ini muncul semua ya. Oke, kita perbaiki coba. Jadi kesalahan saya tadi, saya lupa menaruh nama name ya. Kesalahan yang pertama, saya lupa belum menuliskan penghubung ke dalam database ya. Padahal di sini saya kan memberikan perintah if iset ya, jika cek tombol simpan apakah sudah ada isinya atau belum. Nah, jika sudah ada isinya maka $nama itu dipost di bagian nama, TTL dipost pada TTL, gender dipost pada gender, jurusan dipost pada jurusan, alamat dipost pada alamat. Nah, baru kita setelah mengepostkan masing-masing dari form tersebut ya, kita mengarahkan ke dalam database-nya dengan perintah SQL. Kita membuat variabel baru bernama SQL, koneksi ke dalam database, query, insert into mahasiswa dengan nilai yang pertama kosong ya, karena yang kita miliki di dalam tabel itu yang pertama adalah ID. ID ini otomatis, jadi dia akan mengisi secara auto ya. Kemarin kita setting dia menjadi AI. Kita checklist AI-nya, auto increment, otomatis menambahkan. Kemudian namanya kita isi dengan $nama yang kita inputkan dari sini ya, name ini. Kemudian TTL kita inputkan dari sini. Jadi harus sama persis itu teman-teman. Gender, jurusan, alamat juga sama. Ya, baru di sini yang error tadi adalah ini yang kurang berfungsi. If SQL ya, tadi ini kan muncul semua data dengan nama sudah berhasil simpan. Ini juga muncul semua. Nah, coba kita cek lagi di bagian situ. If SQL kurung kurawal buka echo, atau kita tutup dulu ya. Div class alert success. Else div, if else-nya main gak ini? Atau saya coba buat seperti aslinya aja. Saya menggunakan HTML di dalam PHP teman-teman. Ini ya. Sampai bagian div. Di sini titik koma. Else. Di sini saya gunakan echo. Cuma banyak tanda petiknya ya.
if SQL jika menjalankan perintah ini menampilkan ini ya, alert success, role alert data dengan nama berhasil disimpan. Kemudian penutup div titik koma else, wah ini kurung buka. Nah di sini kekurangan saya nampaknya. Else ini penutupnya di situ, tag penutup. Ya, coba kita inputkan data lagi. Ada error di line 37 div class alert success. Oh ini petik di dalam petik, nggak mau dia. Ini petik 1 seharusnya, di sini juga petik 1. Ini juga ya, karena di luar ada petik 2, maka di dalamnya nggak boleh petik 2 lagi. Nah gini, petiknya 1. Oke, kita refresh data dengan nama ini tadi ya. Kita ganti lagi menjadi Dewi. Tanggal lahirnya misalkan 3 Januari, wanita, jurusannya SKP, alamatnya Semarang. Kita simpan. Ya, ternyata dengan nama Dewi berhasil disimpan. Kita cek dalam database-nya muncul ya, dan kita juga cek di halaman depannya. Kita refresh, tadi ada FF dan juga Dewi. Ya, FF-nya jadi double ya, karena tadi saya merefresh ya. Saya hapus 1, saya browse lagi, saya refresh ya. Oke teman-teman, sudah berhasil kita menambahkan data dan juga data gagal disimpannya sudah tidak ada ya. Selanjutnya adalah untuk membuat action edit dan juga hapus di dalam halaman adminnya. Oke, tapi di sini langkah lebih bagus jika teman-teman membuat tombol untuk kembali ya. Ahref, kita memanggil halaman admin ya berarti ya, untuk kembali. Atau indeks aja gitulah, jangan panjang-panjang ya. Indeks php untuk kembali. Dari sini kita bisa kembali ke sana dengan klik tombol kembali ya, ke sini ya. Tambah data belum muncul, kita isi nanti ya, kita kembali. Nah di bagian sini setelah alamat kita berikan action ya, kita otak-atik lagi indeksnya. Setelah alamat kita berikan 1 th lagi dengan nama action. Alhamdulillah. Action itu nantinya untuk edit ya, ini ya action. Nah, kemudian kita isi ya dengan data di bagian bawah sini ya. Berarti kita membuat tag td. Data ini nanti isinya ada 2 berarti teman-teman. Ahref yang pertama itu adalah edit.php ya. Saya buat kelasnya dia tombol ya. Kelas sama dengan kelasnya tidak di sini. Ahref edit kelasnya bit, warnanya primary biru ya, terus namanya adalah edit. Kemudian yang kedua saya kopas saja, yang kedua namanya itu adalah hapus.
Tapi kalau hapus itu warnanya bagusnya merah, danger. Ini nanti larinya ke hapus di TPHP. Belum tampil nampaknya, warnanya nggak main ya. Sudah ada tapi warnanya nggak main teman-teman. Coba kita lihat di dalam tombol bootstrap 5 itu button group, button ya, BTN. Oh sekarang BTN gitu aja. Kelasnya BTN. Kalau Ahref itu ya ada ya. Bit primary, bit G itu kalau dulu untuk tampilan versi 4-nya. Nah, semacam seperti ini. Secondary ini ya. Warnanya apa sekarang? BG. Coba BG. Nah, sekarang BG teman-teman. Ya, bukan bit primer tapi BG. Edit dan juga hapus. Kelihatan ya ini ya, bisa diedit, bisa dihapus. Cuma ini belum berfungsi ya, karena kita belum membuatkan form edit dan juga form hapusnya. Nah, cuma sudah ada tombolnya. Nah, fungsi dari tugas dari teman-teman nantinya untuk UTS, silahkan lanjutkan form ini untuk edit dan juga hapus. Nah, cukup mudah ya. Jadi tugas UTS ya saya berikan untuk hari ini agar nanti teman-teman memiliki waktu yang panjang. Ya. Soal UTS ini masih pertemuan 5 teman-teman, masih ada pertemuan 6, 7, minggu tenang dan 8. Jadi masih 1 bulan. Soal UTS buat project seperti modul bootstrap ya. Bedakan isinya maksudnya kalau saya kan mengenai mahasiswa, nanti teman-teman ganti mengenai data barang boleh ya. Barangnya itu banyak sekali, ada smartphone, laptop, ada juga mobil, motor ya. Terserah teman-teman mau bikin apa. Pak, kalau antar mahasiswa sama gimana Pak? Maksudnya sama-sama bikin motor. Oke, nggak masalah. Yang penting nanti jenis motornya berbeda. Ya jangan satu kelas sama semua, motor semua. Nggak mungkin ya. Ya pasti ada 1-2 mahasiswa yang sama-sama membahas motor atau mobil atau smartphone. Tapi saya yakin kalau benar-benar membuat sendiri, itu nanti data isinya, jenisnya, mereknya, tipenya itu juga berbeda-beda. Ya. Minimal ada 5 kolom kemarin ya. Minimal 5 kolom. Maksudnya 5 kolom itu berarti ada nama, kemudian juga ada tanggal lahir ya. Kalau saya nama, tanggal lahir, terus alamat, gender, dan jurusan. Kalau saya ya. Nanti kalau di smartphone ya mungkin ada merek, ada serinya, ada warna, ada tahun keluaran, ada spesifikasi RAM ataupun prosesornya ya. Nanti silahkan dicari-cari sendiri. Boleh juga judul film ya. Judulnya apa, tahun rilisnya kapan, sutradaranya siapa, kemudian itu kategorinya film apa gitu ya, dan juga aktornya bintangnya siapa. Nah, boleh. Buat project seperti modul bootstrap, bedakan isinya minimal 5 kolom ya. Kemudian yang kedua, berarti ada halaman depan dan juga halaman belakang. Yang kedua, lanjutkan untuk form edit dan hapus ya. Cuma ini aja teman-teman, buat project seperti modul bootstrap, bedakan isinya minimal 5 kolom ya, halaman depan dan halaman belakang.
minimal 5 kolom ya. Lanjutkan. Nah, yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan yang pertama pilihan. Pilihan A adalah capture seluruh sintak dan program saat dijalankan ya. Kemudian pilihan yang kedua video screen recording yang menampilkan seluruh sintak dan demo aplikasi ya. Jadi Anda melihatkan sintaknya dimulai dari folder yang paling atas ini dulu ya, atau halaman depannya juga boleh, terserah teman-teman. Yang penting nanti ditampilkan semua. Ini ada folder ini ada file ini itu fungsinya untuk apa, ini dijelaskan dengan deskripsi teman-teman. Kemudian di scroll nanti ke bawah ya, dari line pertama isinya seperti ini. Nyekrolnya ya jangan cepat-cepat gini ya, kira-kira bisa dibaca lah sampai sini, berhenti dulu sekian beberapa detik, 2 atau 3 detik, scroll lagi ke bawah, 2 atau 3 detik, scroll lagi ke bawah ya, scroll ke bawah. Setelah itu didemonstrasikan, dicoba. Ini halaman depan belakangnya ada fungsi seperti ini, ada tambah data, ada edit, ada hapus. Kemudian halaman depannya seperti ini ya. Nanti juga ditambahkan data, di sini mengisikan data. Nanti dicek di sini, di refresh apakah datanya sudah tampil di sini atau belum. Kemudian hapus data, ketika ingin dihapus, ketika diklik hapus, datanya harus sudah terhapus. Di refresh di bagian sini datanya juga terhapus. Begitu ya. Itu yang kedua mengenai video. Nah, untuk yang dikumpulkan kedua itu adalah project file PHP-nya. Ya. Ini keduanya dikumpulkan di dalam, ini berupa Word ya. Word di dalam Google Drive. Kalau ini berarti di dalam YouTube. Ya. Nanti linknya dikumpulkan di Siakap. Ini berarti di Drive. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Minggu depan kita akan mempelajari mengenai kode igniter. Jadi bootstrapnya cukup sekian teman-teman. Kalau ada yang tanyakan, silahkan bisa ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, UTS-nya masih panjang, tapi sudah saya kasih dari sekarang biar teman-teman memiliki waktu yang panjang juga untuk menyelesaikannya. Cukup bisa dimengerti ya? Ardiansah belum ada Pak. Oke ya, bagi yang masih stay di sini tolong dijawab sekaligus untuk presensi ulang ya. Dan saya doakan untuk teman-teman semua yang mereview mawar merah di dalam pertemuan saya doakan semoga teman-teman berikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, segala aktivitasnya, dan semoga menjadi orang yang sukses. Amin. Ya, karena belum ada yang tanyakan dan barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya di jam dan hari kerja. Dan saya minta untuk menghubunginya di grup WA saja. Ya, biar nanti kalaupun ada orang atau mahasiswa lain yang belum jelas, juga bisa sekalian saya informasikan juga di grup tersebut.